Halo, kali ini saya akan kembali berbagi informasi atau membahas mengenai penyakit gila atau gangguan mental atau eh, orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, kali ini saya akan membahas dari hal rohani, dan mungkin ini bukan hal yang berbeda, tetapi ini adalah hal yang paling mendasar atau bahkan menjadi keseluruhan dari yang ada kaitannya dengan penyakit gila yang terjadi atau yang kita ketahui di sekitar kita. Penyakit gila adalah kerasukan roh jahat. Kita tentu tahu bahwa semua manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa, maka jatuh dalam dosa atau hidupnya ada di dalam kegelapan. Karena itu setiap manusia harus mempunyai atau memperbaiki hubungan dengan Tuhan atau memiliki hubungan rohani atau beribadah kepada Tuhan. Oke, kita kembali bahas untuk apa yang disebut dengan penyakit gila. Penyakit gila sama dengan kerasukan roh jahat, berkaitan dengan kuasa iblis atau roh jahat. Orang yang dikuasai iblis adalah orang yang melakukan kekejian dan mengizinkan roh jahat mengendalikan hidupnya karena suka dan tahu melakukannya atau melakukan dosa, tetapi tidak beribadah dan taat kepada Tuhan, atau tidak beribadah dan taat kepada Tuhan. Semua hal ini yang secara awam kita kenal dengan dosa atau kejahatan. Sehingga ketika ada orang yang hidupnya tidak sesuai dengan moral dan hal rohani atau menyimpang, disebut mengalami kerasukan atau dikuasai roh jahat dan gila. Jadi kita bisa identifikasi dengan jelas bahwa orang yang suka melakukan kejahatan atau hidupnya penuh dengan dosa dan kejahatan adalah orang yang dirasuki oleh roh jahat atau terikat dengan setan. Kejahatan kecil ataupun besar tetaplah dosa. Orang yang hidup di dalam dosa rentan menjadi gila dan kacau hidupnya. Mungkin ada orang-orang yang terlihat normal, dan Anda tentu tidak ingin disebut sebagai orang gila, tetapi Anda tidak hanya perlu atau tidak hanya harus menjaga tampilan luar Anda terlihat normal, tetapi mungkin saja Anda termasuk orang gila karena suka melakukan dosa. Nah, jadi perlu digarisbawahi atau diperjelas bahwa bahkan mungkin kita sering lihat orang yang normal bekerja, tetapi seperti bom waktu, tiba-tiba satu saat melakukan kejahatan atau terjerat kriminalitas dan dipenjara, atau melakukan tindak kriminalitas yang melanggar hukum dan melanggar hal rohani atau kebenaran Tuhan atau firman Tuhan. Jadi perlu diperjelas bahwa besar atau kecil dosa atau kejahatan besar atau kecil dosa tetaplah dosa, dan orang yang suka melakukan dosa sudah bisa disebut gila atau orang gila. Seperti itu. Jangan izinkan diri Anda menjadi gila atau mengalami gangguan mental diakibatkan oleh dosa Anda sendiri atau orang lain. Karena gangguan jiwa ini atau dosa ini seperti
penyakit yang menjangkiti dan bisa memiliki komplikasi atau efek-efek yang membuat hidup Anda menjadi kacau, mulai dari hal kecil menjadi besar dan semakin besar. Oleh karena itu, jauhilah dosa, jangan melakukan dosa, dan jauhilah pergaulan yang penuh dengan kejahatan. Anda harus hidup di dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang jauh dari kejahatan. Hiduplah di dalam Tuhan. Jadi, jauhilah dosa dan pergaulan yang penuh dengan kejahatan. Hiduplah di dalam Tuhan dan moral yang benar juga, pergaulan yang baik. Maka hidup Anda akan menjadi baik. Oleh karena itu, Anda harus hidup di dalam Tuhan. Ada juga perkataan banyak orang bilang bahwa orang yang melakukan kejahatan mungkin karena pendidikan yang tidak baik atau kurang baik. Tetapi menurut saya, jika seseorang tersebut punya kehidupan rohani yang baik, maka atau ibadah yang baik dan pergaulan yang baik, maka orang-orang tersebut tentunya akan memiliki nilai-nilai hidup atau kebenaran dalam hidupnya, sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang benar atau moral yang baik. Jadi perlu digarisbawahi bahwa pendidikan tinggi juga tidak menjamin orang memiliki moral yang baik. Seperti tadi sebelumnya dikatakan bahwa terlihat normal tetapi ternyata sangat kacau hidupnya atau melakukan banyak kejahatan dan dosa. Dosa dan kejahatan atau penyakit kegilaan ini yang sangat dibenci Tuhan. Bisa kita lihat apa-apa saja contoh-contohnya atau jenis-jenisnya di Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Apa-apa saja yang hal-hal yang dibenci Tuhan tersebut, dosa-dosa tersebut, yaitu pertama, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, saksi dusta yang menimbulkan pertengkaran. Juga bisa dilihat contoh jenis dosa lain yang lebih jelas di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Contohnya adalah pertama, percabulan, kedua, kecemaran, ketiga, hawa nafsu, 4, penyembahan berhala, 5, sihir, 6, perseteruan, 7, perselisihan, 8, iri hati, 9, amarah, 10, kepentingan diri sendiri, 11, percideraan, 12, roh pemecah, 13, kedengkian, 14, kemabukan, 15, pesta pora, dan sebagainya. Juga ini bisa berkomplikasi istilahnya atau bahkan bermanifestasi dengan banyak jenis-jenis kejahatan lainnya. Nah, jika Anda mengetahui bahkan menyadari bahwa Anda terikat dengan dosa, kejahatan, dan Anda sadar bahwa Anda mengalami atau melakukan penyakit gila ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin terlepas atau terbebas dari jerat setan dan sembuh, tidak ada jalan lain selain Anda bertobat. Anda harus keluar dari kegelapan menuju terangnya Tuhan. Hidup beribadah kepada Tuhan dan menjauhi semua dosa yang Anda lakukan. Jika tidak, maka hidup Anda akan terus menjadi kacau dan masa depan Anda akan rusak. Dan lebih buruknya adalah tentunya kita tahu bahwa orang yang berbuat dosa selama hidupnya akan ditempatkan di neraka. Bagaimana jika Anda adalah orang yang sering mengalami gangguan setan
atau manifestasi dari orang-orang yang dijerat setan dan melakukan kejahatan dan perbuatan dosa. Juga tidak ada cara lain selain Anda berdoa atau meminta pertolongan Tuhan, karena ini ada kaitannya dengan peperangan rohani. Anda harus berdoa supaya ada perlindungan Tuhan untuk menjauhkan setan dan orang-orang yang melakukan kejahatan atau mengganggu Anda. Selain itu, Anda bisa melawan mereka dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Anda harus menjadi teladan, melakukan hal-hal yang baik dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dengan mereka. Seperti untuk lebih jelasnya adalah lakukan perbuatan yang benar untuk menjadi contoh yang bisa mereka lihat. Karena kalau hanya sekedar perkataan, orang juga bisa terima atau tidak terima, tetapi dengan perbuatan mereka bisa lihat dengan mata jasmani mereka bisa lihat secara sadar, terlepas juga mereka terima atau tidak, bahwa ada perbedaan yang jelas antara Anda dengan mereka. Dan mintalah hikmat Tuhan supaya Anda bisa menghadapi mereka dengan lebih bijak dan lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi mintalah perlindungan Tuhan dan jauhilah hal-hal yang jahat. Jangan membalas atau menghadapi mereka dengan perbuatan yang identik dengan yang mereka lakukan. Seperti itu. Jadi Anda harus mengalahkan dengan kebaikan dan menjadi teladan yang baik. Dan mintalah perlindungan dari Tuhan. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu Anda dan terima kasih.